Hai geng, selamat datang kembali di Nubisen 21. Di video kali ini Om Bigos akan menceritakan alur lengkap dari sebuah film berjudul Blue is the Warmest Color yang rilis pada tahun 2013. Film asal Prancis dengan judul asli La Vie d'Adèle ini sempat menghebohkan dunia perfilman dengan berbagai kontroversi yang menyertainya. Namun, terlepas dari kontroversi tersebut, film garapan sutradara Abdel Latif Kechichi ini berhasil meraih Palme d'Or yang merupakan penghargaan tertinggi pada ajang Cannes Film Festival. Secara keseluruhan, film ini bercerita tentang kehidupan percintaan antara dua perempuan dengan berbagai lika-liku yang menghadang. Nah, untuk kalian yang penasaran, langsung saja kita mulai alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya kehidupan seorang remaja bernama Adele. Layaknya remaja lainnya, sehari-harinya Adele pergi ke sekolah, bergosip dengan teman-temannya, dan tak lupa menghabiskan waktu bersama keluarganya. Adele sendiri dikenal sebagai gadis cantik. Tak heran jika ia disukai oleh banyak lelaki. Salah satunya adalah Thomas, senior tampan di sekolahnya. Awalnya Adele tak menghiraukan teman-temannya yang terus menjodohkannya dengan Thomas. Hingga suatu hari, Thomas menghampiri Adele yang sedang duduk di bus. Keduanya mengobrol sampai akhirnya menemukan kecocokan. Bahkan, keduanya juga merencanakan kencan pertama mereka. Saat Adele akan berangkat kencan, ia berpapasan dengan seorang perempuan berambut biru yang kelak ia kenal dengan nama Emma. Kala itu, keduanya hanya saling bertatapan tanpa mengobrol karena Adele harus segera menemui Thomas. Kencan pertama Adele dan Thomas berjalan lancar. Keduanya makan bersama, menonton film, dan berciuman. Namun anehnya seusai kencan, Adele justru memimpikan perempuan berambut biru yang tadi ditemuinya. Di sekolah, teman-temannya segera menanyai Adele tentang kencannya dengan Thomas. Tapi Adele seperti tak tertarik. Ia juga mencoba menghindari Thomas tanpa alasan yang jelas. Mengetahui sikap Adele yang berubah, Thomas pun meyakinkannya bahwa ia mencintainya. Keduanya pun berciuman dan melakukan wik-wik. Meski begitu, Adele masih merasakan keganjalan dalam dirinya. Ia mengatakan kepada sahabatnya Valentine bahwa ia merasa sedang berpura-pura. Sebagai sahabat yang baik, Valentine pun mencoba menghiburnya. Karena hubungan Thomas dan Adele semakin tak jelas, Thomas pun memilih untuk putus dengannya. Layaknya remaja lain yang putus cinta, Adele terlihat sedikit galau. Namun, ia berusaha bangkit dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Suatu hari ketika Adele sedang duduk di tangga, temannya yang bernama Beatrice memujinya cantik. Dan di luar dugaan, Beatrice tiba-tiba menciumnya. Siapa sangka, Adele rupanya merasakan sensasi yang berbeda. Esoknya, Adele pun kembali mencium Beatrice di kamar mandi. Namun, Beatrice langsung menjelaskan bahwa ciumannya kemarin tidak serius. Ia pun meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tak akan mengatakan kejadian ini pada siapapun. Merasa kecewa, Adele langsung bergegas pergi dengan wajah murung. Valentine yang tak sengaja melihatnya pun segera menghibur Adele dan mengajaknya pergi ke bar untuk penyuka sesama jenis. Di bar, Adele meninggalkan Valentine bersama seorang lelaki, sedangkan ia berjalan seorang diri menuju meja bartender. Di sanalah ia bertemu kembali dengan si rambut biru. Keduanya saling berkenalan dan berbincang. Dari situlah Adele mengetahui bahwa perempuan itu bernama Emma. Dan pertemuannya dengan Emma malam itu akan mengubah dunianya. Keesokan harinya, Emma tiba-tiba saja sudah berada di depan sekolah Adele. Dengan tergesa, Adele pun mengajak Emma pergi dari sana. Keduanya lantas mengobrol di taman. Emma yang merupakan mahasiswa jurusan seni pun menunjukkan kebolehannya dengan melukis wajah Adele. Karena merasa saling tertarik, keduanya bertukar nomor telepon. Saat berangkat ke sekolah, teman-teman Adele segera menginterogasinya dan bertanya tentang perempuan berambut biru yang kemarin menjemputnya. Beberapa di antara mereka pun dengan terang-terangan menyebut Adele sebagai orang yang memiliki penyimpangan seksual. Ditambah lagi, mereka juga tahu bahwa sebelumnya Adele pergi ke bar untuk penyuka sesama jenis. Adele yang emosi dan tak mau mengaku pun terlibat pertengkaran dengan mereka. Meski teman-temannya mulai mengetahui rahasia Adele, gadis itu tetap melanjutkan hubungannya dengan Emma. Setelah berjalan-jalan bersama, keduanya pun melakukan wik-wik untuk pertama kalinya. Adele yang telah menyadari bahwa dirinya memang penyuka sesama jenis pun bahkan menyempatkan diri mengikuti festival pelangi bersama Emma. Hubungan Adele dan Emma semakin hari terlihat semakin serius. Emma mengajak Adele ke rumahnya. Begitu juga sebaliknya. Namun, berbeda dengan orang tua Emma yang lebih terbuka, orang tua Adele justru terkesan merendahkan Emma yang seorang pelukis. Karena itulah,
Adele memilih menyembunyikan hubungannya dengan Emma. Adegan kemudian berpindah pada Emma yang telah mewujudkan mimpinya menjadi seorang guru TK. Di sana ia berkenalan dengan rekannya Antoine yang terlihat tertarik padanya. Kini Adele juga telah tinggal dengan Emma yang rambutnya sudah berganti warna. Emma membawa Adele semakin masuk ke dalam dunianya. Saat Emma mengadakan pesta, Emma mengenalkan Adele dengan teman-temannya, termasuk Liz, seorang perempuan yang tengah hamil. Sepanjang acara, mata Adele tak lepas dari Emma yang terlihat akrab dengan Liz. Hari-hari selanjutnya, Emma semakin sibuk dengan proyeknya bersama Liz. Adele yang kesepian pun pergi ke bar dan bersenang-senang dengan Antoine. Kedekatan Adele dan Antoine rupanya diketahui oleh Emma. Ketika Adele pulang diantar Antoine, Emma yang sudah menunggunya langsung meluapkan emosinya. Keduanya bertengkar hebat hingga akhirnya Adele mengaku bahwa ia berselingkuh karena merasa kesepian. Di sini Adele juga mengungkapkan bahwa dirinya malu jika orang lain tahu bahwa ia tinggal bersama seorang perempuan. Merasa dikhianati, Emma langsung mengusir Adele dari rumahnya. Setelah berpisah dengan Emma, Adele kembali menjalani hari-harinya sebagai guru TK. Karena kerinduannya pada Emma, ia pun seringkali terlihat murung dan tak bersemangat. Hari-hari berlalu hingga akhirnya Adele bertemu kembali dengan Emma di sebuah restoran. Keduanya saling membicarakan kehidupan masing-masing. Emma juga bercerita bahwa kini dirinya telah tinggal bersama Liz dan anaknya. Keduanya terus mengobrol hingga akhirnya menyadari adanya kerinduan yang tersimpan di hati masing-masing. Adele dan Emma lantas berciuman sebelum akhirnya menyadari bahwa hubungan keduanya tak bisa kembali seperti semula. Pasalnya, saat ini Emma telah memiliki kekasih. Adele pun kembali menjalani kehidupannya tanpa Emma. Hingga suatu hari, ia mendapat undangan untuk menghadiri pameran lukisan. Di sanalah ia bertemu dengan Emma beserta teman-teman Emma yang dulu pernah dilihatnya di pesta. Ia juga melihat lukisan potret dirinya yang pernah dibuat Emma ketika keduanya masih menjalani kasih. Tanpa berlama-lama, Adele memutuskan untuk pulang. Dari raut wajahnya, Adele terlihat menyesali perbuatannya yang menyebabkan hidupnya kini menjadi berantakan. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, film berdurasi hampir 3 jam ini mengangkat tema yang cukup kontroversial sekaligus dekat dengan kehidupan remaja masa kini. Dengan didukung oleh akting kedua tokoh utamanya yang apik, penonton akan diajak menyelami kehidupan seorang remaja yang awalnya polos hingga akhirnya berbalik 180 derajat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah berhati-hatilah dalam bertindak agar tak menyesal di kemudian hari. Oh ya, karena film ini mengandung cukup banyak adegan tidak senonoh, lagi-lagi Om Bigo sangat menyarankan supaya kalian berpikir ulang jika masih ingin menontonnya. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya dari Nubisen 21. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.